Orang kafir Quraisy berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang puasa, berarti Bapak Ibu sama dengan orang kafir Quraisy. Yang kedua, yang puasa 10 Muharram orang Yahudi. Orang Yahudi. Ini dalam sejarah. Berarti kalau Bapak Ibu berpuasa hari ini sama dengan dua. Yahudi dan kafir Quraisy. Kira-kira Bapak Ibu di sebelah mana? Kafir Quraisy atau orang Yahudi? Karena puasa di 10 Muharram. Berarti kami tak boleh puasa. Tunggu, belum, jangan protes dulu. Ini belum selesai. Yang ketiga kata Nabi, fa ana ahaqqu minhum bisiyamihi. Kata Nabi, aku lebih berhak berpuasa dari Bani Israel, dari Yahudi, dari orang kafir Quraisy atas selamatnya Musa daripada kejaran Fir'aun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan orang tua kita sehat semua, rezeki melimpah, insyaallah husnul khatimah juga. Untuk orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, dan insyaallah Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kata Pak Ketua, Pak Ustadz Dasril tadi, peringatan tahun baru Islam. Mau nanti 1 Muharram sekaligus 10 Muharram, Asyura. Di dalam bulan suci ini, dia inna iddatash syuhur 'indallahi, kata Allah dalam Al-Qur'an itu ada 4 bulan haram. Satu di antaranya Muharram. Awal mula sejarah penanggalan ini pada masa baginda Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Yasrib. Yasrib itu Madinah sekarang. Jadi pindahnya Nabi dari Mekah ke Yasrib atau Madinah menjadi satu sejarah yang terkenal yang disebut dengan penanggalan Hijriah. Hijriah diambil dari kalimat hijrah. Maka ada bahasa sebelum hijrah atau qablal hijrah wa ba'dal hijrah. Ini bahasa ini populer di tengah para ulama. Qablal hijrah wa ba'dal hijrah. Sebelum hijrah dan sesudah hijrah. Sebelum hijrah Mekah, setelah hijrah nanti juga akan ada ke Mekah dalam Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Ketika Nabi pindah dari Mekah ke Yasrib, Umar bin Khattab bilang, kita butuh penanggalan. Kita butuh penanggalan, sehingga dibuatlah penanggalan dalam Islam yang dikenal dengan Hijriyah. Diambil dari kalimat hijrah. Satu, dalam poin penting sejarah. Yang kedua, Nabi berhijrah, ini perlu Bapak Ibu semua pahami. Jangan kita memperingati tahun baru Islam tapi kita tak paham maksud hijrah di sini. Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ada 4 setidaknya poin penting. Satu, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Satu. Yang kedua, siksaan terhadap kaum muslimin.
Yang masuk Islam ketika itu mayoritas kaum du'afa. Orang budak, orang lemah, orang-orang fakir. Yang ingin sekali kesetaraan di dalam Islam itu. Yang ingin sangat menginginkan perdamaian dan kesetaraan. Maksud setara itu sama rata. Tidak ada kaya, tidak ada miskin. Agama satu-satunya agama yang mengajarkan tidak ada kaya, tidak ada miskin. Di hadapan Allah cuma satu, agama Islam. Oleh mereka yang pengen sekali mendengarkan kalimat itu masuk Islam dia. Termasuk salah satunya budak-budak. Bilal bin Rabah budak. Wahsy budak. Termasuk budaknya Umar bin Khattab budak semua. Dan beberapa kaum du'afa yang lain. Masuk ke dalam Islam. Terdapat penganiayaan terhadap mereka. Rasa kasihan pun mendorong Allah untuk memberikan perintah kepada baginda Nabi untuk berhijrah. Yang kedua. Jadi pertama itu perintah, yang kedua karena siksaan. Yang ketiga, baginda Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah ditunggu oleh kaum Ansor. Kaum Ansor ini kaum Madinah yang sudah memeluk Islam tapi tidak bertemu dengan Nabi. Tapi dia sudah dengar Islam dan sudah masuk Islam. Maka Nabi berhijrah. Karena apa? Karena banyak yang menunggu kedatangan Nabi di Madinah. Ini poin penting nih Bapak Ibu. Sekarang perhatikan baik-baik kalimat ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Walladzi natabawwa'ud dara wal imana min ba'dihim. Kata Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Hasyr itu. Kami persaudarakan mereka dengan iman. Kami persaudarakan mereka dengan iman, kata Nabi. Kata Allah. Siapa yang dipersaudarakan itu? Muhajirin dan Ansor. Muhajirin orang-orang Mekah, Ansor orang-orang di Madinah. Sekarang saya lihat, saya perhatikan, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bagaimana model persatuan mereka mempersaudarakan Allah, mempersaudarakan mereka dengan hati dan iman tadi. Satu, ketika datang kaum Ansor ke Madinah, kaum Muhajirin ke Madinah, apa kata kaum Ansor? Kalian tinggal di rumah kami saja. Tinggal kalian di kamar, tidur kalian di kamar kami akan tidur di ruang tamu. Itu kaum Ansor dan Muhajirin dipersaudarakan oleh Allah karena iman. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Hijrahnya Nabi bukan semakin buruk tapi justru lebih baik. Hijrahnya Nabi membuat satu kota Madinah berubah total. Dari tidak ada adab menjadi punya peradaban. Madinah itu diambil dari kalimat bahasa Arab. Mim dal nun. Artinya peradaban. Apa arti peradaban? Diambil dari akar kata adab. Manusia beradab menghasilkan peradaban. Manusia tidak beradab maka tidak ada peradaban. Kuncinya apa? Kalau pengen kampung kita nih ada peradaban, maka harus beradab dulu. Kalau tidak beradab, tidak ada peradaban. Nah, ini poin penting. Jadi hijrahnya Nabi membangun yang lebih baik, bukan yang lebih buruk. Maka di Madinah ini terbentuk satu negara. Negara yang disebut dengan negara Madinah. Negara Madinah. Apa negara Madinah tersebut? Negara yang punya peradaban dengan akhlak yang mulia, agama yang satu, yang hanif, yang baik. Namanya Madinah. Dikenal hari ini sebagai nama baru dia, namanya Madinatul Munawwarah. Kota Madinah yang begitu mengkilau, berkilau bukan karena hartanya, berkilau bukan karena yang lain, berkilau karena agama, berkilau karena nilai, berkilau karena akhlaknya. Coba bayangkan, kaum Ansor bilang begini, ada namanya Abdurrahman ibn Auf, punya saudara, punya sahabat punya sahabat bisnis di Madinah. Ketika Abdurrahman sampai dari Mekah ke Madinah, itu dalam keadaan tidak membawa harta sepeser pun. Apa kata sahabat dia yang di Madinah? Kau butuh apa sekarang? Butuh harta, ambil setengah dari harta kekayaanku, ambil. Kata saudagar kaya Madinah tadi. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, tidak. Berikan aku kapak, tunjukkan aku di mana pasarnya. Satu. Poin kedua, cara mereka mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin. Apa kata sahabatnya tadi? Istriku dua. Istriku dua.
Sekarang aku ceraikan istriku yang kedua, kau ambil untuk jadikan istrimu. Coba bayangkan. Kalau sekarang Anda bisa begitu, Pak. Istri dua, jangankan istri dua, mau melirik aja habis sama dibuatnya kan. Nah, ini tak boleh juga. Tapi dalam proses ini persaudaraan yang dibangun. Bagaimana kaum Ansor bisa menerima saudara dia? Nah, ini yang poin penting untuk kita angkat sekarang. Umat Muslim hari ini lemahnya di situ. Umat Muslim hari ini sangat tidak bisa bersahabat dengan sesama Muslim. Uniknya, sesama Muslim saling mencaci, memaki, menindas, merusak. Akhlak tak ada. Kenapa umat Muslim lemah? Ya karena umat Muslim itu sendiri. Kenapa orang lain kuat? Ya karena mereka punya kekuatan. Hari ini yang sedang tampak itu bukan Asia, bukan Indonesia, tapi Eropa. Banyak pembenci Islam di Eropa, banyak yang masuk Islam juga di Eropa. Coba bayangkan di Amerika New York, gubernurnya itu Muslim hari ini. Stres Donald Trump langsung. Kata Donald Trump, kok bisa di jantungnya Amerika, yang jadi gubernur wali kotanya justru umat Muslim itu. Padahal kota paling benci dengan Islam itu, negara paling benci dengan Islam. Simbol Islamfobia, anti-Islam. Baik, kembali kepada poin tadi. Kembali kepada sejarah tadi. Nabi hijrah. Nah, poin keempat, kenapa Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah? Nabi membangun kekuatan. Nabi tidak bisa menaklukkan Mekah. Perlu adanya kekuatan. Maka dibangunlah oleh Nabi kekuatan tadi dengan mempersatukan mereka dengan iman. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seharusnya kita mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW, mempersaudarakan orang-orang Islam dengan iman, lahir akhlak mulia. Kita sholat 5 waktu di masjid, tapi kita sakiti hati tetangga satu saja. Jangan mimpi masuk surga. Sittatu asya'in tuhbitul a'mal. 6 perkara yang merusak amal ibadah. Satu di antaranya az-zulmu, kezaliman. Jadi Bapak Ibu, sholat rajin di masjid dengan berbagai macam alasan, sholat tahajudnya, duhanya rajin, tapi satu hati manusia yang dia sakiti, man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi falyatahallal minhu. Kalau ada satu manusia yang menyakiti satu hati manusia yang lain, maka kelak di hari kiamat pertanggungjawabannya. Wajib dia minta untuk dihalalkan di dunia. Bayangkan kata Allah begini, urusan lo di dunia, selesaikan di dunia. Urusanmu di dunia, selesaikan di dunia. Apa urusannya? Ada berapa banyak hati manusia yang kau sakiti? Jangan mimpi masuk surga. Sebaik-baiknya kita, pahala yang kita miliki banyak nih. Karena ibadah yang kita lakukan, baik tahajud kita dan lain sebagainya. Tapi karena ada satu hati manusia yang kita sakiti, terhalang kita masuk surga. Orang yang kita sakiti datang kepada Allah, dia bilang begini, ya Allah, fulan ibn fulan menyakitiku. Fulan ibn fulan menyakitiku. Gitu. Apa jawaban Allah? Kata Allah begini, siapa orangnya? Fulan ibn fulan. Ditanyain, fulan, pernahkah engkau menyakiti hati si fulan? Pernah. Sekarang semua pahalamu berikan kepada dia. Habis pahala orang tadi, orang yang melakukan kezaliman tadi, habis pahala dia, diambil. Fa'ukhidat min sayyiati fahumila alaihi. Diambil kejelekan orang yang disakiti tadi, diberikan kepada orang yang menyakiti. Coba bayangkan. Itu bangkrut beneran itu. Di hari kiamat. Di dunia kaya dia, di akhirat dia bangkrut itu. Nah, poin ini penting, Pak. Bayangkan Nabi datang ke Madinah itu mempersaudarakan semua. Kata Nabi begini, ada orang kafir bersama dengan Nabi, Yahudi dan Nasrani. Di Madinah itu ada 3 musuh Islam. Satu Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga munafik. Munafik itu orang Muslim, tapi jadi munafik dia, tak suka dengan kita. Jadi ada umat Muslim yang tak suka dengan kita, itu munafik namanya. Umat Muslim yang menyakiti umat Muslim itu sendiri, munafik berarti. Tapi Bapak Ibu jangan pula nanti cari, oh kau menyakiti aku munafik kau nih. Tak boleh. Kita tak boleh juga katakan orang itu munafik secara frontal. Orang munafik sini, orang munafik. Tak boleh. Tak boleh. Kata Nabi, sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencaci, memaki umat muslim itu kefasikan,
membunuh dia adalah kekufuran, tak boleh. Kembali kepada poin tadi, dipersatukan oleh Nabi Yahudi, Nasrani, Islam jadi satu, Pak. Dijadikan satu dalam satu amandemen tertulis pertama di dunia, namanya Piagam Madinah. Tahu Bapak Ibu Piagam Madinah? Ibu-ibu pernah dengar Piagam Madinah? Astagfirullah. Bapak-bapak pernah dengar Piagam Madinah? Piagam Madinah itu piagam persatuan pertama di dunia, itu dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi mendapat predikatnya 1001 manusia paling berpengaruh di dunia, yang paling nomor satu baginda Nabi Muhammad SAW. Disebabkan Piagam Madinah menyatukan 3 sekaligus, Yahudi, Nasrani, Islam. Apa maksudnya? Kata Nabi, orang kafir yang tinggal bersama kita, kalau ada yang menyakiti orang kafir ini, kata Nabi, berarti dia telah menyakitiku. Coba bayangkan, Nabi saking kuatnya mempersatukan, ada manusia Muslim menyakiti atau melecehkan orang kafir, maka kata Nabi dia telah melecehkanku, kata Nabi. Dalam kafir ada setidaknya 3. Kafir yang pertama, kafir zimmi. Kafir, orang kafir yang berada dalam naungan kita. Yang kedua, ada namanya kafir harbi. Kafir harbi, orang kafir yang memerangi kita. Kalau kita diserang, kita boleh serang. Dan itu kafir. Namanya kafir harbi. Orang kafir yang memerangi kita. Kita, umat muslim, tidak boleh menyerang sebelum kita diserang. Kalau kita diserang, baru boleh kita serang. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Kembali kepada poin. Nabi bangun kekuatan di Madinah. Sehingga ketika Nabi melakukan penaklukan kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah sedikit pun. Namanya Fathu Makkah. Penaklukan kota Mekah dalam sejarah. Tidak ada pertumpahan darah sedikit pun. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Ini proses hijrah. Sekarang kita masuk. Di tengah perjalanan, di dalam Madinah ini, kata Nabi, ada satu ayat yang turun tentang orang-orang berhijrah. Kata Allah dalam Al-Quran, Man yuhajir fi sabilillah, yajid fil ardi muragaman kathira wasa'a, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallah, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Kata Allah, ada orang keluar dari rumah, ingin berhijrah yang lebih baik, jadi manusia yang lebih baik. Di tengah jalan meninggal dia. Kata Allah, semua tujuan baik dia sudah sampai di tangan Allah. Dalam hadis Nabi dikatakan, faqad dakhalal jannah. Dia sudah dimasukkan ke dalam surga. Intinya begini, Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah ingin lebih baik. Kita berhijrah dari tahun sebelumnya menuju tahun yang sekarang harus lebih baik. Alhamdulillah Ustaz, tahun kemarin kami baca Quran 30 kali dalam setahun. Tahun ini alhamdulillah tidak ada sama sekali. Itu maju atau mundur? Maju atau mundur? Tidak usah serius-serius sekali Bapak Ibu. Nanti stres otak kita nanti kalau stres serius-serius sekali. Tahun kemarin bisa khatam Quran 1 kali. Tahun ini tidak khatam sama sekali. Nah, itu masalah tuh. Itu bukan maju tapi justru mundurnya jauh betul. Orang yang hari sebelumnya dengan hari yang akan datang sama saja, maka dia merugi. Orang yang tahun sebelumnya dengan tahun sekarang lebih buruk, itu terlaknat. Maka yang paling beruntung itu orang yang tahun sekarang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya cuma 10 kali baca Quran, hari ini harus di atas 10 kali. Minimal sama. Itu minimal. Atau paling tidak kalau tahun kemarin 10, sekarang 11. Naik 1 tingkat. Yang kedua, hijrahkan semuanya Pak. Yang lisan ini suka mencaci dan memaki, hijrahkan lisan itu. Kalau perlu bagi ibu-ibu, lisan itu tutup. Jahit kalau perlu. Biar berhenti mencaci, memaki, menggibah sekalipun. Tapi sekarang zamannya modern Ustaz. Apa modern? Yang bergibah itu tak ibu-ibu lagi. Tapi bapak-bapak. Bapak-bapak pun hijrahkan mulut itu sekali. Hijrahkan mulut, hijrahkan kaki, hijrahkan tangan.
hijrahkan hati. Berhentilah. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Dalam hadis-hadis akhir zaman, kita ini sekarang sedang berada di akhir zaman. Prediksinya itu tak lama. Prediksi itu tak lama. Mungkin kalau diprediksikan turunnya Imam Mahdi setelah semua kezoliman di muka bumi ini merata. Sekarang kezoliman merata, zinah merata, kemungkaran merata. Tinggal tunggu Imam Mahdi saja. Kalau turun Imam Mahdi, tanda kiamat besar sudah masuk. Kalau masuk tanda kiamat besar, tak ada cerita. Kiamat sudah. Maka di akhir zaman itu, paling banyak manusia penghuni bumi, itu satu, munafik, yang kedua kafir. Kalau munafik itu bagaimana? Dia tak suka dengan Islam. Dia Islam tapi dia tak mau sholat. Dia Islam tapi dia tak mau baca Quran. Dia Islam tapi tak mau kurban, tak mau sedekah, tak mau puasa. Muslim dia. Maka Bapak Ibu yang mendengarkan kalimat ini malam hari ini, yuk kita hijrahkan hati kita. Kita hijrahkan tangan kita. Kita hijrahkan. Yang tangan suka korupsi berhenti. Yang tangan suka ngambil hak orang lain berhenti. Meskipun 100 rupiah. Yang tangan suka memukul berhenti. Yang kaki suka melangkah ke tempat yang tak baik berhenti. Dunia ini sebentar saja. Sangat sebentar sekali. Apa kata Nabi? Tangan Nabi ditaruh di atas kepala. Ketika hari kiamat Imam Mahdi itu turun. Dan posisi Madinah itu sudah mulai hancur lebur. Kata Nabi, kiamat itu lebih dekat daripada tanganku seperti ini di atas kepala. Bapak Ibu, kalau sudah masuk pada tanda kiamat 10 tanda kiamat besar, pada tanda kiamat yang terakhir, la yanfa'u imanahum. Tak ada lagi bermanfaat sama sekali, iman kita tak bermanfaat. Maka saya berharap Bapak Ibu, kita semua berdoalah semoga tidak ketemu dengan hari kiamat. Kalau ketemu dengan hari kiamat, aswa'ul qaum, seburuk-buruknya kaum. Jadi Bapak Ibu pengen ketemu hari kiamat? Mau ketemu? Tapi wajah-wajahnya yang tua-tua, insya Allah tak ketemu lah ya. Kalau Pak Dasril tak tahu lah. Tapi insya Allah tidak akan ketemu. Jangan sampai kita ketemu seburuk-buruk kaum. Karena kalau kita ketemu, ada dua kemungkinan. Satu, kita keluar daripada Islam. Yang kedua, kita akan berada bersama kaum munafik. Dua-duanya celaka. Dua-duanya celaka. Tidak ada yang benar sedikit pun. Sampai di sini bisa dipahami. Ini sejarah. Sekarang kita masuk prosesi 10 Muharram. Saya sampaikan sejarah kepada Bapak Ibu dalam waktu yang 5 menit. Dalam sejarah 10 Muharram ini, saya tak ambil panjang Pak. Dia dalam 10 Muharram itu banyak sekali peringatannya. Tapi saya ambil 3 poin saja. Dalam 10 Muharram ini, yang pertama yang harus Bapak Ibu ingat, peringatan terbaik kita yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, selamatnya Nabi Nuh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, ini yang terakhir yang paling wajib Bapak Ibu harus pahami dan wajib untuk dimengerti. Terbunuhnya Al-Husain di Karbala atas pengkhianatan kelompok Syiah yang ada di Kufah, Irak. Jadi 3. Kita runut satu-satu. Kita mulai satu-satu. Nanti kita kaitkan dengan puasa Asyura. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Keutamaan orang-orang yang mengingat akan keselamatan Nabi Nuh. Nabi Nuh berpuasa atas rasa syukur keselamatan yang dia terima. Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh berpuasa Asyura. Meskipun pada masa itu tidak ada Asyura. Kenapa tidak ada Asyura? Karena penanggalan Arab, penanggalan Islam, tahun baru Islam baru ditetapkan pada tahun kedua Hijriah. Tahun pertama pembentukan, tahun kedua baru ditetapkan. Ijtihad Umar bin Al-Khattab. Oke, baik, kembali ke sejarah Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh berpuasa. Siapa yang menyampaikan ini bahwa Nabi Nuh berpuasa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menceritakan kepada para sahabat. Kata Nabi, Nabi Nuh berpuasa di tanggal yang kita puasa sekarang. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyun yuha. Nabi tak mungkin tidak mungkin ngomong dengan nafsu. Pasti semua yang disampaikan Nabi adalah wahyu. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam.
selamat Nabi Musa. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Ketika Nabi Musa selamat daripada kejaran Fir'aun, ada perintah untuk Bani Yahudi, kelompok Yahudi dan Nasrani. Orang kafir Quraisy berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Fasamu minal Quraisy. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang puasa, berarti Bapak Ibu sama dengan orang kafir Quraisy. Yang kedua, yang puasa 10 Muharram orang Yahudi. Orang Yahudi. Ini dalam sejarah. Berarti kalau Bapak Ibu berpuasa hari ini sama dengan dua. Yahudi dan kafir Quraisy. Kira-kira Bapak Ibu di sebelah mana? Kafir Quraisy atau orang Yahudi? Karena puasa di 10 Muharram. Berarti kami tak boleh puasa. Tunggu, belum, jangan protes dulu. Ini belum selesai. Yang ketiga kata Nabi, fa ana ahaqqu minhum bisiyamihi. Kata Nabi, aku lebih berhak berpuasa dari Bani Israel, dari Yahudi, dari orang kafir Quraisy atas selamatnya Musa daripada kejaran Fir'aun. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ada 3 hal. Orang kafir Quraisy berpuasa, orang Yahudi berpuasa. Nabi Muhammad SAW berpuasa. Nabi kemudian katakan kepada para sahabat, sumu Asyura. Berpuasalah kalian di 10 Muharram itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sekarang kita lihat mengapa Nabi berpuasa. Bukan untuk mendapatkan pahala atau ampunan sebelum dan setelah, bukan. Kalau ampunan setelah dan sebelum itu hadiah dari Allah. Tapi Nabi berpuasa untuk menunjukkan bahwa Nabi ini Nabi yang paling berhak untuk memperingati Nabi Musa ketimbang Yahudi dan kafir Quraisy. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kata Nabi, ana ahaqqu minhum. Sehingga sebelum datang bulan suci Ramadan, puasa kita itu di puasa Asyura. Puasanya Asyura. Kata Nabi, aku berpuasa. Orang Yahudi berpuasa, kafir Quraisy berpuasa. Pertanyaannya, di mana perbedaannya? Perbedaannya ada pada kalimat baginda Nabi tadi. Apa kata Nabi? Nabi Musa, Nabi. Saya Nabi. Maka saya yang paling berhak atas Musa. Ditarik ke atas jalurnya sampai kemana nenek moyang mereka. Siapa nenek moyangnya Pak? Ibrahim. Ibrahim punya 2 anak. Satu Ismail, yang kedua Ishak. Nabi Muhammad dari Ismail, Yakub sampai Isa dari Nabi Ishak alaihissalam. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sekarang kita perhatikan, mengapa Nabi juga tetap berpuasa? Karena kata Nabi, kalau Nabi tidak berpuasa, seolah-olah Musa itu bukan punyanya orang Muslim. Seolah-olah kalau Nabi tidak berpuasa, mereka akan paham bahwa Musa tidak beragama Islam. Sekarang saya sampaikan Bapak Ibu, semua agama Nabi yang kita pahami, semuanya agamanya Islam, termasuk Ibrahim. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Hanifan muslimah. Ibrahim mengajarkan Islam yang garis lurus. Muslim sejati. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Ini poin yang kedua tadi. Selamatnya Nabi Musa, kata Nabi yang paling berhaknya. Sekarang Bapak Ibu turun perintah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa perintahnya? Perintahnya saum. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu diperintahkan dalam 3 tahapan. Tahapan pertama, yang mau puasa silahkan, yang tidak mau puasa tidak ada masalah. Tahapan kedua, yang mau puasa silahkan atau pilih, kalau yang tak mau puasa pilih bayar fidyah. Tahapan ketiga, semua wajib puasa. Yang tidak boleh puasa cuma 2. Satu sakit, yang kedua musafir. Mengganti puasa Asyura sebagai perbedaan mana Yahudi, mana kafir Quraisy, mana Muslim. Identitas Muslim ketika itu pindah dari Asyura menuju Ramadan. Berapa Ramadan kita puasa? 30 hari. Berapa Asyura kita puasa? 1 hari. Asyura. Asyura itu cuma 1.
Tapi dalam hadis Nabi dikatakan, barang siapa yang berpuasa 9, 10, 11, atau yang berpuasa 2 hari, 9, 10, atau 10, 11, maka dia akan mendapatkan ampunan 1 tahun dosa sebelumnya. Pertanyaannya adalah, maukah kita orang-orang muslim mendapatkan ampunan tahun sebelumnya? Mesti mau jawabannya. Mesti mau. Pertanyaannya, seberapa tinggi derajat puasa Asyura ini di hadapan atau di dalam agama Islam? Bapak Ibu, saya sampaikan, tidak lebih tinggi daripada puasa 2. 1 puasa Daud, yang kedua puasa Senin dan Kamis. Puasa Daud, puasa Senin Kamis paling tinggi derajatnya ibadah sunnah dalam puasa dibandingkan semua yang lain setelah Ramadan. Tapi Pak Ustaz, dalam hadisnya terbaik setelah Ramadan. Betul, karena Muharram punya banyak cerita. Apa cerita? Salah satunya adalah 10 sejarah penting di dalam Islam. Satu diantaranya adalah selamatnya, turunnya pertaubatannya Nabi Adam alaihissalam di tanggal 10 Muharram. Baik, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Mengapa kita harus memperingati 10 Muharram? Saya sangat-sangat yakin, seyakin-yakinnya tak banyak yang tahu tentang 10 Muharram yang terakhir ini. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah mencium bibir Al-Hasan dan pernah mencium leher Al-Husain. Kemudian Al-Hasan datang kepada ibunya Fatimah. Apa kata Al-Hasan kepada Fatimah? Apa kata Al-Husain kepada ibunya Fatimah? Aku bersedih, cemburu. Kenapa Kenapa kakek mencium bibirnya Al-Hasan, sementara aku diciumnya leher? Disampaikan oleh Nabi kepada Fatimah, kelak cucuku ini akan diracun. Al-Hasan meninggal diracun. Kelak cucuku Al-Husain, lehernya akan terputus. Mati dalam keadaan atau meninggal dalam keadaan leher terputus. Betul, di tanah Karbala Al-Husain terbunuh. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Di mana tanah Karbala itu? Perbatasan antara Irak dengan Damaskus, Palestina. Ada tempat yang disebut dengan Karbala, di situ Al-Husain terbunuh. Saya singkatkan ceritanya, sejarahnya Bapak Ibu. Sejarahnya begini. Kita mulai dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dibunuh. 6 tahun kepemimpinan akhir, Utsman bin Affan bunuh. Cara membunuh Utsman, pembunuhnya ada 6. Cara membunuhnya dengan menyebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Kami serahkan jasadnya Utsman kepadamu Allah. Pembunuhnya kaum munafik. Muslim tapi munafik dari Mesir. Oke Bapak Ibu ya. 1. Yang kedua, setelah Utsman terbunuh, Ali bin Abi Thalib difitnah sebagai orang yang dalang daripada pembunuhan Utsman. Ali bin Abi Thalib pindahkan khalifah dari Madinah ke Kufah. Kufah itu Irak sekarang. Babilonia yang dulu namanya Babilonia, berubah menjadi Kufah, sekarang namanya Irak. Asal muasal Syiah di situ. Nah, kita singkatin nih Pak sejarah. Ali bin Abi Thalib berkelahi dengan Siti Aisyah. Kata Nabi, Ali, engkau kelak akan bertikai dengan Siti Aisyah, dengan Ummul Mukminin. Betul Pak, Ali bertikai. Ada perang, namanya perang Jamal. Perang Ali dengan Aisyah. Ali menang, Aisyah kalah. Tidak ada pertumpahan darah. Kata Nabi, kalau engkau menang atas diri dia, letakkan dia pada tempatnya. Betul, diletakkan oleh Ali, Aisyah tadi di Madinah. Yang sekarang Bapak Ibu kalau berangkat ke sana, Masjid Nabawi, tak jauh daripada Masjid Nabawi ada rumah istri Nabi, namanya Siti Aisyah. Di sampingnya ada rumah anak Nabi, namanya Fatimah. Fatimah dengan Aisyah tak akur juga itu, tidak akur dia. Ali dengan Aisyah juga tidak akur, sudah lama ketika Nabi masih hidup, sudah tidak akur itu. Karena Aisyah masih sangat muda, sementara Ali dan Fatimah lebih tua. Singkat cerita, Ali pindahkan nih khalifahnya dari Madinah ke Kufah di Irak. Ali berkelahi dengan Muawiyah, sahabat Nabi, namanya Muawiyah ibn Abi Sufyan, anak dari Abu Sufyan. Singkat cerita berkelahi nih, nama perangnya perang Siffin. Dari Muawiyah terbunuh 45.000, dari Ali terbunuh 25.000. Semuanya mati dalam keadaan sia-sia, perang saudara pertama sekali. Nah, sekarang saya lihatin Bapak Ibu.
dalam perang saudara ini ada tukang hasut, tukang adu domba. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, di lingkungan kita ada enggak tukang adu domba itu? Ada enggak tukang adu domba yang membuat kita berkelahi dengan saudara kita sendiri? Ini karakternya kaum-kaum seperti itu pada masanya. Pada masa Ali, perang itu terbunuh 70.000. Mati sia-sia berperang sesama muslim. Kalau sekarang itu banyak sekali. Sekarang tuh tujuannya begitu, menghancurkan umat muslim itu harus dibenturkan muslim dengan muslim. Sehingga kita kelahi. Oh, yang itu jamaah tabligh, yang itu Wahabi, yang itu NU, yang itu Muhammadiyah, yang itu Persis, dan lain. Kita dipecah-pecah sama mereka. Sudah dipecah-pecah, kata si Anu, itu masjidnya Masjid Muhammadiyah, itu masjidnya NU. Kalau sholat di situ harus pakai kunut, kata dia. Kalau sholat di sana, kalau sholat di sini tidak boleh pakai kunut. Kita berkelahi cuma gara-gara begitu saja. Berkelahi kita Pak, capek kita kelahi dengan begitu. Yang satu bilang, kau tak sunnah. Yang satu bilang, kami sudah sunnah. Kau ni orang-orang pokok kafir. Habis kita dikafir-kafirkan orang sudah. Ini poin penting. Nanti dalam sejarah ini muncul semua nih. Tapi saya tak sampaikan secara eksplisit. Singkat aja. Kembali kepada poinnya tadi. Ketika Ali berperang melawan Muawiyah, menang Ali. Singkat cerita, muncul dua kelompok, Syiah Khawarij. Ali berperang dengan Khawarij, menang Ali. Singkat cerita, Ali dibunuh. Ali dibunuh oleh orang Khawarij namanya Ibnu Muljam. Pembunuhannya sama seperti yang dilakukan kepada Utsman bin Affan. Yang pertama ditombak dulu. Setelah ditombak dari belakang, tembus dari sini ke sini. Setelah tembus, dipedang. Setelah dipedang, pokoknya dicabik-cabik badan itu dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembunuhan Ali yang sudah dijamin masuk surga, tapi cara pembunuhannya dengan menyebut nama Allah. Ali punya anak namanya Al-Hasan. Al-Hasan diracun. Ketika Al-Hasan berdebat, bertikai dengan Muawiyah, Al-Hasan lepaskan khalifah itu, diambil oleh Muawiyah. Ketika diambil oleh Muawiyah, ada syarat. Syaratnya cuma dua. Satu, kalau Al-Hasan masih hidup dan Muawiyah sudah selesai, maka khalifah harus pindah kepada Al-Hasan. Yang kedua, kalau Al-Hasan sudah meninggal, sementara khalifah Muawiyah masih ada, maka harus diberikan kepada musyawarah para sahabat Nabi yang masih hidup. Singkat cerita, oleh Muawiyah tidak. Kata Muawiyah ini, setelah Al-Hasan terbunuh diracun, Muawiyah angkat anak dia jadi pemimpin setelah dia. Namanya Yazid ibn Muawiyah. Yang oleh ulama Damaskus, Syam sekarang, Palestina, Libanon, Yordania, Syria sekarang, itu namanya Syam. Damaskus dahulu. Kata mereka, ulama sepakat, Yazid itu fasik. Suka minum khamar, suka judi, suka main perempuan. Diangkat oleh Muawiyah jadi pemimpin. Nepotisme pertama di dalam kerajaan Islam itu terjadi pada masa dinasti Umayyah. Nah, singkat cerita, oleh Yazid ibn Muawiyah, intinya Al-Hasan sudah terbunuh diracun. Kemudian tinggal satu orang lagi, namanya Al-Husain. Al-Husain ini anak cucu Nabi yang dalam pandangan Nabi matinya atau meninggalnya leher diputus. Singkat cerita, orang Kufah meminta Al-Husain untuk datang ke Kufah. Di Kufah mereka akan bangun kekuatan untuk memberontak kepada Yazid ibn Muawiyah. Di tengah perjalanan Al-Husain menuju kota Kufah, Irak sekarang, semua orang-orang di Kufah itu berkhianat kepada Al-Husain. Mereka tinggalkan Al-Husain sendirian. Tinggallah Al-Husain dengan rombongan yang diarak menuju Karbala, dibunuh di situ. Pertama, sebelum dibunuh, ketika Al-Husain keluar dari tendanya, Al-Husain membawa anaknya berumur 6 bulan. Ingin mengambil air yang tak jauh daripada tempat tenda mereka. Ketika sedang mengambil air, anak yang digendong tadi yang umur 6 bulan ditembak pakai panah, tembus dari sini sampai sini. Meninggal di tempat. Al-Husain tidak bersedih karena sudah tahu konsekuensinya. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Sampai di sini paham? Pertanyaannya, siapa yang berkhianat?
orang Kufah. Siapa mereka? Syiah sekarang. Tahu Bapak Ibu Syiah sekarang? Oleh sebagian daripada para ulama mufassirin mengatakan Syiah sekarang majusinya hari ini. Tahu Bapak Ibu majusi itu apa? Penyembah Zoroaster, tahu? Zoroaster, penyembah api, tahu? Ini Bapak Ibu dulu Iran sekarang namanya Iran. Iran ini kan tempatnya Syiah. Iran ini itu Persianya dulu. Kalau Bapak Ibu tahu sejarah Persia, negara paling berkuasa di dunia pada masanya, Irannya sekarang. Dan dulu Persia agamanya Majusi, penyembah api tadi. Singkat cerita sekarang jadi Iran. Iran sekarang Syiah hari ini. Oke Bapak Ibu ya. Ada dinasti namanya dinasti Safawiyah namanya, yang merusak itu. Singkat cerita Bapak Ibu, kenapa 10 Muharram ini penting? Yang paling penting di antara 3 tadi, ada perjuangan Islam di situ. Satu, perjuangan pada masa Al-Husain untuk menegakkan kebenaran. Al-Husain menegakkan kebenaran, ingin mengatakan kepada dunia bahwa kebenaran harus berada pada posisinya. Orang sekarang kebenaran ditutupi. Karena Allah sudah kata dalam Al-Quran, ada orang-orang yang akan menyembunyikan kebenaran itu. Semoga Bapak Ibu hari ini yang berpuasa, refleksi daripada 10 Muharram itu menegakkan kebenaran. Berani mengatakan kebenaran Bapak Ibu? Berani? Yakin apa tidak? Jangan insya Allah. Mengatakan kebenaran itu wajib hukumnya. Berani apa tidak? Kok ragu semua? Yang berani ya berani, yang tak berani ya tak berani. Karena memang musuh kita itu. Musuh kita hari ini adalah yang menutupi kebenaran. Sekarang saya sampaikan satu di antara karakter 16 karakter Fir'aun yang hari ini terbukti di tengah umat manusia, menyembunyikan kebenaran. Jadi kalau Bapak Ibu bersembunyikan kebenaran, berarti beda tipis dengan Fir'aun. Tapi semoga tidak jadi Fir'aun lah insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan dari pemaparan singkat daripada apa yang kita sampaikan hari ini, dan pentingnya memperingati tahun baru Islam dan 10 Muharram, ada sejarah yang terkandung di dalamnya yang membangkitkan motivasi umat Islam untuk tetap berjuang di jalan yang benar. Insya Allah Islam tetap berada pada porosnya dan Islam tetap akan kuat di tengah orang-orang yang beriman, yang menjaga atau kokoh dengan keimanan. Hijrahkan hati kita, hijrahkan perilaku kita, hijrahkan sikap kita. Insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa.